Melihat cara mengelola negara saat ini, nampak jelas pemerintah sudah mati angin sepertinya. Ngutak-atik tim dengan gugas-gugus sana-sini, selamatkan ekonomi, dan banyak lagi usaha-usaha yang diberi nama banyak singkatan-singkatan yang semuanya bikin bingung. Tapi tenang, kita bantu solusinya. Maaf, belagu ya si Sontoloyo ini, bukan belagu. Gak tahan ingin bantu tapi gak punya power, karena nobody. Tapi sekali lagi, kita balik ke fokus. Ngelola negara itu bukan hanya mengganti istilah-istilah saja seharusnya. Bukan sibuk ganti narasi, sibuk cari kata-kata, mudik, pulang kampung, new normal, ganti lagi apa, banyak yang berubah-berubah. Lalu buat tim lagi, buat tim ini, buat tim itu. Tapi orangnya ya itu lagi. Masih juga pakai old system dan old mind, serta old knowledge yang kalau diteruskan rasanya belangsak ini ekonomi. Diajari SWF, dikerjakan beda. Dimirip-miripkan lalu bilang ke Pak pejabat tertinggi, Pak ini SWF-nya Pak. Ya salah lah, orang gak paham SWF yang dimaksud, yang ngerjakan juga gak ngerti. Baru dengar istilah SWF saja sejak si Sontoloyo ini menginisiasikan. Lalu printing money, ala-ala old system juga. Ya namanya juga ilmu old mind, dikasih tahu tetap saja pakai cara lama. Biar terlihat kerja, paling banter ya gonta-ganti tim. Tapi orangnya lu lagi. Hasilnya sama dengan apa yang diperbuat kemarin-kemarin. Arahnya turun. Oke, maaf ya, ini terkesan provokasi ya, nyinyir. Sebel ya dinyinyirin. Sebel ternyata prediksi nyinyiran sering bener. Lalu solusinya bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kalau kita beri ilustrasi sederhana agar mudah membandingkannya? Andai saya ini Raja Jogja. Oke, sekali lagi ya. If and only if, kalau saya Raja Jogja. Jogja saya akan pakai untuk nyemoni atau nyindir, atau bahasa lainnya biar kelihatan halus adalah memirror pemerintah sekarang agar mendapatkan pelajaran yang bisa dipraktekkan segera di Nusantara yang tercinta ini. Pertama-tama saya akan buat Bank Metal Mataram. Wis, kalau orang paham apa itu Bank Metal Mataram, saya rasa pengen teriak sekeras-kerasnya. Mundur aja deh lu dari pejabat sekarang, entah keuangan kayak entah ekonomi kayak, kok gak ngerti yang namanya Bank Metal. Oke, kita jelaskan sebentar. Ini lagi ngurut dada ini. Dunia ini kan ada yang namanya Swiss Metal Bank. Cek, di Swiss sana ratusan tahun umurnya. Cadangan metal di Swiss Metal Bank tersebut, terutama PGM, adalah precious group metal yang dideposit, yang disimpan di bank metal tadi oleh mereka, merupakan underlying untuk Swiss Bank untuk mencetak mata uang Swiss franc-nya. Mereka, Swiss kan tidak punya sumber daya alam. Sama seperti Indonesia beberapa tahun lagi, yang sumber daya alamnya habis. Karena sumber daya alamnya dihajar, dikeduk habis-habisan gila-gilaan dengan izin pejabat saat ini dan beberapa penguasa lama, kecuali dua presiden, Pak Karno dan Gus Dur. Karena itu, Swiss mengumpulkan aset metal, terutama PGM, Precious Group Metal. Oke, sebentar, saya tarik nafas dulu. Makanya saya muangkel banget ketika sumber daya alam kita punya banyak, tetapi ngutang dan cari investor asing untuk membangun bangsa dan negaranya. Oke, lupa saya. Pejabatnya banyak yang masih pakai old system, tidak bakal mau pakai new system. Selain nanti kelihatan gobloknya, juga kelihatan ketahuan selama ini dalam tanda petik nakalnya. Oke, lanjut. Silahkan, sakwarekmu. Jadi, sebagai Raja Jogja, metal PGM milik Jogja dibuatkan Bank Metal Mataram. Dan saya tahu di kalimat ini banyak yang underestimate Jogja, dianggap Jogja itu miskin dan tidak punya metal berharga. Oke, silahkan berpendapat seperti itu. Belum lagi 43 kesultanan di Indonesia lainnya, termasuk Kesultanan Siak, Anda bilang miskin juga. Oke, silahkan bilang kesultanan yang lebih tua dari usia Indonesia itu miskin semua. Monggo, silahkan balik ke Bank Metal. Ingat ya, ini bukan bank dalam tanda petik di bawah BI ya. Pasti ada yang ngotot, nggak boleh pakai istilah bank. Oke, saya pasti akan jawab. Ini Jogja bung, berdaulat sejak sebelum Indonesia merdeka. Jangan ngajarin Jogja bernegara. Kontribusi Jogja besar, hanya dimatikan saja perannya dan sejarahnya demi terlihat gagahnya beberapa pemeran atau aktor nasional Indonesia, sehingga beberapa generasi ke depan dengan sengaja sejarah dilupakan sehingga Jogja pamornya hilang, dan itu pasti. Namun saat ini ada baiknya Jogja aktif berperan. Dirikan Bank Metal Mataram. Dengan Bank Metal Mataram, maka Mataram bisa menerbitkan digital currency yang bernama I-Mataram. I-Mataram diterbitkan sebanyak jaminan metal di Bank Metal Mataram. Dengan sistem digital currency, maka seluruh produk keuangan digital, e-money, sejenis OVO, GoPay, Dinaran, bisa dipakai infrastrukturnya untuk pendistribusian dan pembayaran di seluruh Jogja. Untuk pertukaran dengan rupiah, ada exchange rate-nya yang setiap hari Bank Metal Mataram akan memberikan harga seperti harga dolar terhadap rupiah atau harga di Dinaran terhadap rupiah dan emas. Maka dalam I-Mataram ada exchange rate antara I-Mataram dan rupiah atau I-Mataram dengan dolar. Dan untuk di awalnya
I-Mataram harganya agar sederhana dan mudah, 1 I-Mataram adalah senilai Rp1. Lalu, Bank Metal Mataram di bawah panji Kerajaan Jogja juga memberikan kredit pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha UKM untuk naik kelas. Syaratnya gampang, nilai aset UKM tersebut dihitung, pembiayaan dengan I-Mataram bisa sampai 3 kali lipat atau 300% dari nilai aset. Dikembalikan setiap bulan dicicil tanpa bunga selama 5 tahun. Bunga atau interest bagi digital currency hanya akan menjadikan inflasi. Namun tanpa bunga dan harga dipatok diam mengikuti rupiah adalah nilainya stabil. Hal ini bisa dilakukan dan akan dilakukan jika pejabat Indonesia tidak juga melaksanakan saran untuk tidak terpesona dengan negara lain asing dan asing tersebut. Kasihan rakyat yang tidak tersentuh pembiayaan dan tidak mendapat perhatian, terutama UKM. UKM menyerap 97% angkatan kerja dan dengan cepat tumbuh jika I-Mataram kita mainkan. Kita mulai dari Jogja dulu. Namun kalau pejabat negara paham sanepo cerita ini, maka solusi ini bisa dikerjakan segera dengan cara yang sama. Bank Metal Mataram adalah sovereign wealth fund-nya Indonesia sebagai underlying terbitnya I-Rupiah.